Rasa-rasanya, semua orang tentu sepakat jika obat selalu merujuk kepada hal yang tidak enak. Entah karena indera perasa sedang tak berfungsi sempurna, atau memang rasa obat yang cenderung pahit. Tetapi, obat yang satu ini memang bukan sembarang obat. Dengan tampilan kuah bening menyegarkan, rasa ayam yang lembut serta gurih, obat yang satu ini justru bisa membuat orang lupa kalau dia sedang sakit. Ya, sup ayam. Dipercaya sejak ribuan tahun yang lalu, sampai dikonsumsi tentara Romawi, sup ayam nyaris dikonsumsi di seluruh penjuru bumi sebagai salah satu obat yang ampuh sekaligus nikmat. Karena di kuahnya itu ada bumbu yang bisa nyegerin lagi, terus bisa membangkitkan nafsu makan juga. Kalau misalnya sop ayam itu kuahnya bisa nambah nutrisi juga ya, karena kan dari ayam juga banyak nutrisinya. Salah satu rumah makan yang sudah melegenda di masyarakat tentu sup ayam Pak Min Klaten. Berawal dari tahun 60-an, sup ayam yang diciptakan oleh pasangan Tugi Min dan Wajiem ini awalnya berjualan di terminal Klaten dan hanya menggunakan pikulan saja. Kini, usaha tersebut sudah berkembang menjadi puluhan cabang di tanah air dan menjadi salah satu ikon kuliner yang menyehatkan. Menurut Febri sebagai salah satu juru masaknya, salah satu kunci sajian ini bertahan selama puluhan tahun berawal dari pemilihan jenis ayamnya. Febri menggunakan jenis ayam petelur yang jantan alias ayam pejantan. Karena mungkin ayam petelur mudah didapat, terus teksturnya kan kualitasnya nggak jauh beda sama ayam kampung. Keras terus lebih enak, kayak ada tekstur gurihnya lebih terasa. Sementara untuk bumbunya sendiri, Febri menyebut tak ada rahasia khusus dalam sup ayam Klaten. Tetapi ada 3 bumbu wajib yang harus menjadi elemen dari sup ayam Klaten. Jahe sebagai penghilang amis, merica sebagai penghangat, dan pala yang berfungsi sebagai obat alami. Tak mengherankan memang, pala yang merupakan rempah asli Nusantara telah tersohor dengan manfaatnya untuk pencernaan sekaligus masuk angin. Jadi pertama garam, penyedap, terus kasih daun salam. Ntar kalau udah mendidih, baru masukin pala bubuk, bumbu khas sop ayam Klaten, terus jahe, irisan bawang merah, terus barengan sama ayam. Tiap bagian ayam sendiri direbus dalam waktu yang berbeda. Paha dan dada biasanya memakan kurang lebih 2 jam. Jika lebih, maka daging akan lembek dan hancur jika dipotong. Untuk kepala dan ceker membutuhkan waktu yang lebih lama dari 3 sampai 6 jam. Sementara bagian ayam yang berlemak seperti tungir tidak dipakai dalam sup ayam khas Klaten. Warnanya kayak agak kecoklatan ya, pokoknya udah nggak merah, agak kecoklatan. Itu untuk yang bagian tunggir itu kayak apa ya? Kayak lemak jenuhnya ayam, makanya dibuang. Dengan harga Rp10.000–25.000, pengunjung pun bisa mengecap sehatnya sup ayam. Di berbagai penjuru dunia, sup ayam dikenal sebagai salah satu makanan penyembuh. Bahkan catatan tentang manfaat sup ayam telah ditulis pada tahun 50 Masehi oleh Pedanius Dioscorides, seorang ahli bedah tentara Romawi yang bertugas di bawah Kaisar Nero. Maimonides, seorang filsuf Yahudi di abad ke-12 menyebutkan, sup ayam adalah obat yang ampuh untuk berbagai penyakit. Bahkan sajian yang disebut penisilinnya orang Yahudi ini juga dipercaya mampu menenangkan hati yang sedang gundah gulana. Lantas, dari mana sebenarnya sajian ini berasal? Pendapat paling kuat menyebut sup ayam pertama kali dikonsumsi di Tiongkok ribuan tahun silam. Saat itu, orang-orang terobsesi dengan sup ayam sejak unggas satu ini mulai dijinakkan sekitar 7.000 hingga 10.000 tahun yang lalu di Asia. Dan tak heran, orang Tiongkok pun punya sajian khas sup ayam yang bahkan dikenal dengan nama yang unik, sup kuat alias Chiapo. Secara harfiah, Chiapo diambil dari bahasa Hokkien, yakni Chi yang berarti makan dan Fu yang berarti kuat. Berbeda dengan sup ayam pada umumnya,
Makanan yang juga disebut sup obat ini dilengkapi dengan berbagai jenis herbal kering khas Tiongkok. Sebetulnya kalau memang dari tradisi orang makan ayam obat itu ya untuk siapo, sebetulnya bukan tunggu sakit baru makan, malah terbalikan ya. Jadi mencegah daripada mengobati gitu kan ya. Jadi selalu mereka tuh seminggu tuh paling tidak tuh sekali, jadi sebelum tuh 4 kali untuk makan ayam obat itu. Jadi biar stamina kita tuh tetap sehat dan gak gampang sakit. Uniknya, meski sekilas tampilannya mirip dengan sup, cara memasak sup kuat sangatlah berbeda. Ayam tidak direbus, melainkan hanya dikukus saja. Ayam dilengkapi dengan berbagai macam herbal kering yang bisa disesuaikan untuk tujuan pengobatannya. Minimal ada 7 jenis herbal yang wajib digunakan, yakni kurma Cina, goji berry, akar ginseng, ubi Cina, biji lotus, juanxiong, dan dangshen. Itu pengaruh obatnya sama rasanya juga udah lain gitu, jadinya dia kan kena api. Kalau kita kan nggak kena api, kita kan di atas ditimpunya. Air itu juga nggak kena api, dewa tim lagi gitu jadinya. Pengukusan sendiri biasa dilakukan dengan api sedang dan waktu minimal 2 jam. Tidak hanya untuk melembutkan daging ayam, lamanya pengukusan bertujuan untuk mengeluarkan khasiat dari dalam herbal. Makanya saya bikinnya 3 tingkat, kadang-kadang sebelum habis kita udah bikin lagi gitu. Kita bikin terus gitu. Makanya itu minimal sih 2 jam lebih. Karena itulah tak jarang pembeli memesan sup ayam obat namun baru dimakan keesokan harinya. Yakini semakin lama herbal dan ayam dikukus akan semakin memantapkan khasiat serta kelezatannya. Bahkan yang lebih unik, beberapa pembeli dengan sengaja tak memakan ayamnya, melainkan hanya mengkonsumsi kuahnya saja. Kadang-kadang kita dipesanin, aku maunya dewa hari punya ditim terus aja gitu. Besok saya baru datang ambil. Tapi hari ini langsung bikin pagi, langsung bikin, biarin aja di situ tim aja, jangan dipisahin gitu, supaya saya besok pagi bisa ambil. Selain aroma wangi dari rempah, salah satu ciri yang sangat khas dari sup kuat ini adalah sensasi rasa pahit di setiap suapannya. Biasanya untuk mereka yang tak terlalu suka dengan pahit yang tajam, bisa diakali dengan mengurangi takaran akar ginseng. Kalau untuk ada rasa pahit sedikit memang ada, karena kan dari ginsengnya itu kan ya, sama herbal yang lain. Tapi kan tergantung, makanya kita airnya kalau misalnya yang jual itu kan 1 pack itu kan dia tulis itu untuk 1 liter air. Tapi biasanya aku tambah lagi jadi 1,5 gitu, jadi biar gak terlalu strong juga gitu kan ya. Selain diyakini menjadi pemulih stamina, khususnya bagi ibu yang baru saja melahirkan, sup kuat juga dihidangkan dalam berbagai ritual tradisional. Iya, itu tradisional Hokkien itu namanya potang. Potang itu setahun kan sekali 2 kali. Nah itu potang itu berarti kebanyakan orang udah cari tim poknya di mana, jual ayam tim obatnya di mana gitu. Nah, capok itu harus makan capok. Itu kalau kita makan kan rasanya apa? Seninya nggak enak gitu loh. Uniknya, meski tak menyangkal tentang kemampuan berbagai rempah sebagai penyembuh, Adrian menyebut bahwa kekuatan kaldu ayam tak bisa dilepaskan begitu saja. Kandungan kolagen pada kaldu dinilai ikut andil dalam efek kesehatan yang berpadu dalam ramuan rempah. Memang kaldu ayam terkenal dengan berbagai khasiat, dari mulai manfaat dalam menjaga usus, sendi dan tulang, sampai meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau ayam yang fresh, langsung kita olah, kita masak itu nggak bakalan ada bau amis kayak gitu. Nah kebetulan kalau untuk ayam obat itu sendiri kan udah dicampur sama rempah-rempah itu, jadi amis pun nggak ada.